فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Kajian kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar. Terakhir, pembahasan kita masih pada hadis yang ke-7. Al-hadits sabi tentang sifatul munafik. Ingat masih ya? Itu belum tuntas. Waktu itu terputus. Iya. Hadis yang ke-7 dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara. Barang siapa, siapa saja yang ternyata 4 perkara itu ada pada dirinya, kata Nabi, kana munafiqan khalisan, maka berarti dia adalah munafik yang murni, munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khaslah min hudna kana fihi khaslah minan nifaq hatta yata'ala. Dan barang siapa yang di dalam dirinya ada macam di antara 4 macam tadi, dan ada pada dirinya mungkin saja 1 macam, tidak harus 4, maka dia termasuk orang yang disifati dengan munafik sampai dia tinggalkan. Tapi kalau 4-4-nya ada pada dirinya, maka munafik yang murni sejati. Adapun apabila ada 1 saja sifat di antara 4 itu, maka termasuk dia disifati dengan munafik sampai dia tinggalkan. Apa yang disebutkan Nabi 4 perkara tadi? Apabila itu terkumpul pada seorang, idza tumina khan, apabila dia dipercaya sama orang, dipercaya sama siapa saja, maka dia khana, berkhianat. Itu pertama. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia itu suka berbicara, maka dia dusta. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji maka dia ingkar janji. Itu yang ketiga. Adapun sifat yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila dia itu berselisih atau berdebat, maka dia itu zalim dengan lawan debatnya. Ya. Nah, nifaq itu sifatnya, ya, atau perbuatannya, pelakunya namanya munafik. Dan penyakit nifaq itu penyakit hati. Dan penyakit nifaq itu adalah pondasi awal kejahatan. Jadi pondasi awal, ya, pokok asal muasal kejahatan itu sifat nifaq. Apa itu nifaq? Menampakkan kebaikan zahirnya, wa yubtinu asyarr, tapi dia sembunyikan kejahatan yang sebenarnya. Jadi dinampakkan masya Allah dia khair, ya, mungkin orang yang masya Allah begitu. Nah, definisi yang seperti ini, maka batasan di dalamnya masuk nifaqul akbar yang disebut dengan nifaq al-i'tiqadi. Nifaq besar, nifaq yang berhubungan dengan keyakinan, ideologi dia, sehingga dia menampakkan dia seorang muslim. Muslim dia nampaknya, ya, tetapi ternyata apa? Menyembunyikan kekufuran yang sebenarnya di dalam dirinya. Berat kan? Tidak bisa orang tahu.
Kenapa? Nampaknya dia muslim, tapi hakikat di dalam yang bercokol dalam hatinya, dia itu kufur, dia itu ingkar. Nah, yang seperti ini, maka pelakunya dihukumi keluar dari Islam, sama dengan orang yang murtad, dan bahkan dia tempatnya di neraka yang paling bawah. Maka Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk, seperti kufur, tidak adanya iman, yang suka mengolok-olok agama, juga suka ngolok-ngolok pelaku agama. Ini hati-hati. Banyak ada orang Islam, tokoh bahkan dia, tapi tidak suka dengan orang yang istiqomah di Islam. Kadang-kadang dia memberikan istilah-istilah, itu loh model-model muslim radikal. Nah, ini hati-hati. Tanpa terasa kita terbawa, akhirnya kita ikut-ikutan. Karena mungkin kita merasa, ya karena keawaman kita, karena kita belum ngerti tentang sunnah, tentang Islam, akhirnya ada tokoh ngomong, kita ikut-ikut. Alhamdulillah bin dzalik. Hati-hati. Ya. Nah, dan bahkan kadang-kadang merendahkan mereka. Intinya mereka itu memusuhi agama. Bahkan mereka bersengkongkol untuk apa? Memusuhi agama Allah. Dan ini ada di zaman kita hari ini. Ya. Nah, maka oleh sebab itu ciri yang nampak nifak yang pertama, nifakul akbar, nifak i'tiqadi. Salah satunya takdzibur rasul atau takdzibu ba'du ma ja'a bih. Orang yang dia mendustakan rasul. Satu rasul yang didustakan sama dia mendustakan para rasul semua. Kenapa? Bahwa sifat ciri ini mukmin itu kan amanar rasulu bima unzila min rabbil mu'min kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir ayat. Itu sifat mereka. Bahkan tidak membedakan satu dengan yang lain. Jadi mendustakan rasul, tidak mau mengimani, ya, atau mendustakan sebagian apa yang datang dari rasul. Tak percaya, oh kalau ini adalah wahyu, oh kalau ini adalah hadis yang sahih, berita-berita itu dia dustakan. Ini ciri yang pertama, nifaq besar, nifaqul akbar. Itu sifat pertama. Makanya hati-hati kalau kita belum bisa atau kita belum paham, jangan langsung ketika datang ilmu, datang dalil kepada kita, langsung kita dustakan. Jangan sampai. Ya. Nah, misal saya berikan contoh. Bicara tentang ta'addud, poligami, mungkin masih tabu secara umum. Walaupun itu sudah terjadi. Tapi mungkin di masa-masa ini banyak orang-orang orientalis, banyak orang-orang mungkin kafir. Istilahnya apa? Bahwa poligami ini memang diciptakan oleh nabinya orang Islam. Memang nabinya orang Islam itu suka kawin saja. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita ketahui sejarah bahwa justru Islam itu membatasi tak boleh lebih dari 4. Ya, dulu ada raja yang punya 100. Bahkan pernah di masa Rasulullah SAW, ketika awal-awal para sahabat itu hijrah, ada yang masih punya 10 istri. Maka dia berkatakan, ceraikan, tinggal 4. Maka itu di dalam surat An-Nisa. Jadi tidak tepat yang seperti itu. Ya, ini tentang saya memberikan contoh. Jangan sampai kemudian kita justru menolak tentang syariat itu. Perkaranya kemudian mampu atau belum, itu sesuai dengan ayat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau antum memang takut belum mampu atau tidak mampu adil, ya satu saja, dan begitu urusannya. Tapi jangan sampai karena tidak suka dan yang lain, ya, kemudian kita tolak. Itu contoh aja. Bughdul Rasul atau bughdu ba'di ma ja'a bih. Membenci Rasul atau sebagian yang datang dari Rasulullah SAW. Itu enggak boleh. Ya, ingat, ini harus hati-hati. Contoh misal, maaf, saya perlu sampaikan. Syariat burqa, syariat memakai cadar, jangan dipermainkan.
Karena kita mungkin saja baru di masa kita di Indonesia, atau mungkin dia mengatakan, oh itu kan pakaian orang Arab. Misal begitu, kayak antum, naudzubillah min dzalik. Ya, mestinya kalau belum kita ini paham, kita nggak tahu, ya jangan kita langsung mengesankan kita bentuk kebencian, jangan. Sebenarnya kayak apa? Nah, jadi seperti itu, karena jelas ayat-ayatnya seperti Al-Ahzab 59, An-Nur 31 dan berikutnya kan, ya 33 dan sebagainya itu kan disebutkan di situ semua. Cuma ada pun tentang burqa, cadar yang lainnya memang ada perbedaan tentang hukumnya, ada yang wajib, ada yang mustahab, itu aja. Nah, tapi jangan kemudian tadi, atau biasanya kalau orang itu pakai cadar, wis ciri-ciri teroris. Nah, hati-hati, jangan sampai yang seperti itu. Jadi jangan kemudian kita tertipu dengan media sosial, terutama yang pernah terjadi ada seorang yang memakai cadar, bahkan dia anggota apa? Tembak itu. Tiba-tiba dia menyerang di Mabes Polri. Ini namanya kotok marane suntuk. Iya kan? Iya ya, lucu, dan itu kayak impossible itu loh. Rumahnya tentara, tempatnya senjata loh, dia lawan sendiri. Ini khawatirnya ini apa gitu loh. Nah, ini hati-hati yang seperti itu. Dikesankan apa? Dulu wanita yang bercadar. Nah, hati-hati kan? Nah, jadi barakallahu fikum tidak seperti itu. Kalau memang penghinaan seperti itu, dulu sahabiyah ketika awal turun ayat tentang masalah cadar, waduh. Masya Allah mereka. Jadi seperti itu. Kemudian al-farhu bihazimatil Islam atau karahiyatu intisari dinah. Senang kalau Islam hancur. Nih. Ini Islam itu hancur, Islam ini pecah belah, senang dia. Atau benci kalau Islam itu ditolong, Islam mendapatkan kemenangan, tidak suka dia. Ini tidak benar. Maka oleh sebab itu, wasahibun nifaq adzabahu asyaddu minal kuffar. Maka nifaq yang i'tiqadi ini, maka dia azabnya paling dahsyat dan bahkan paling berbahaya. Ya, tentang apa? Akidah keyakinan dia. Seperti firman Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafikin, maksudnya siapa? Munafik akbar, i'tiqad keyakinan tadi, maka tempat yang neraka yang paling bawah tidak ada dijumpai bagi mereka adalah penolong. Ya, maka ini disebutkan. Maka oleh sebab itu juga harus hati-hati pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang secara zahir dinampakkan masya Allah ahli ibadah, ahli puasa, ya, tapi ternyata bahaya, bahkan merusak akidah kaum muslimin. Seperti apa? Misal pembolehan mereka berdoa kepada selain Allah. Ada, bukan nggak ada. Taat dia beribadah, tapi justru mereka apa? Mencari sebab-sebab wasilah bolehnya berdoa kepada selain Allah. Ini hati-hati. Kadang-kadang berbaju ulama, berbaju ini dan itu, hati-hati. Ya, bolehnya tawasul ke sini ke situ kepada para wali kutub dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Ya, pakai sarana ini, sarana itu, ini hati-hati. Ada pula yang meyakini tentang keberadaan Allah. Mereka meyakini Allah ini ada di mana-mana. Nah, ini bahaya. Sampai ada orang meyakini, tatkala ditanya, kamu yakin adanya Allah? Yakin. Tapi Allah Rabbumu di mana? Ya di mana-mana. Waduh. Gimana, Pak? Kira-kira kalau Allah ada di mana-mana ini, pantas atau tidak? Ya tidak pantas. Justru ini menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sederhana. Kalau Allah ada di mana-mana, bukankah tempat ini macam-macam? Mau namanya di mana-mana kan? Ada yang tempat yang bersih, ada tempat kotor, ada masjid, ada gereja, ada apa saja, ya dah. Berarti kalau antum meyakini Allah ada di mana-mana, antum yakin berarti Allah juga ada di gereja. Logikanya kan begitu. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tidak benar. Tapi di mana Allah? Dalil ayatnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Salah satunya apa? Dalil fitrah saja sudah yakin. Ketika orang saja nggak pernah belajar, nggak pernah masuk
pendidikan misalkan ditanya, kamu percaya sama penguasa, percaya sama Tuhan, percaya di mana? Di atas, pasti. Tidak ada orang ngomong Allah di bawah. Bahlul jadah namanya. Ya enggak? Lah iya kan tidak mungkin. Itu fitrah itu. Ketika kita berdoa kemana Pak? Maksud kita berdoa begini? Jangan gini loh berdoanya, enggak? Berarti kita yakin Allah di mana? Di atas. Kalau antum sujud, doanya apa? Tasbihnya Subhana Rabbiyal A'la, bukan Subhana Rabbiyal Asfal. A'la, Maha suci Allah yang maha di atas. Tapi kalau sampai ada orang meyakini di mana-mana atau ada di setiap hati, waduh berat. Hatinya orang juga macam-macam. Maka oleh sebab itu, ini salah satunya hati-hati dengan akidah keyakinan yang demikian tadi. Nah, ada pun yang disebutkan dalam hadis ini perlu dipahami. Ini adalah namanya nifaqul amali. Nifaqul amali, atau dengan kata lain nifaqul asghar. Apabila kan dari sifat itu disebutkan Nabi, munafik yang sejati tapi tidaklah dikatakan dia dihukumi murtad, karena bukan masalah akidah keyakinan, tapi karena perbuatan. Saya disebutkan tadi, pertama apabila dia dipercaya khianat, kan perbuatan berarti. Apabila dia bicara dusta, ucapan berarti kan. Apabila dia berjanji, maka dia apa? Ikrar janji, perbuatan. Kalau dia kemudian berselisih, maka dia apa? Fajir. Maka ini adalah perbuatan, maka disebut dengan nifaqul asghar, maka namanya nifaqul amali. Sehingga disebutkan di sini, ini adalah ruang celah memang mengatakan kepada kekufuran, tapi tidak dihukumi yang punya sifat 4 tadi, maka dihukumi kafir. Tidak. Perlu diperhatikan ya. Nah. Maka barang siapa berkumpul di dalamnya 4 tadi, maka berarti terkumpul pula di dalamnya kejahatan-kejahatan. Ya, maka kemudian macam di dalam itu, maka dia sifatnya dengan munafik. Kenapa? Semestinya orang itu kalau mukmin disifat dengan kejujuran, ya, menegakkan amanah, menunaikan janji-janji, menjaga hak-hak makhluk dan semua kebaikan. Ini sifat-sifat mukmin. Ya, maka barang siapa yang hilang dari sifat-sifat tadi, ya otomatis hilang pula sifat-sifat keimanan dia, walaupun tidak dianggap dia dihukumi murtad atau kafir tadi. Nah, jadi sampai di situ waktu membatasi kita. Baik, tak jawab dulu pertanyaannya. Bagaimana cara menaikkan iman dan istiqomah di jalan yang benar? Nah, menurut akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah naik, kadang berkurang, drop, lemah. Ini iman. Iman saya, iman antum. Beda iman malaikat tetap ya. Ya taat terus ya. Tidak ada nafsu. Iman para nabi naik terus. Hadapan kita. Nah, itu yang paling banyak begitu. Kalau ditanya banyak naiknya apa banyak turunnya? Banyak turun buatnya banyak turun. Sudah seperti itu. Belum lagi kalau ada masalah, ya enggak, pemasukannya kurang, sakit lagi, ya enggak, masya Allah wis, goyang di sila imannya, ya enggak, ada terus masalahnya. Nah, begitu posisinya. Nah, jadi seperti itu. Ini posisinya. Maka oleh sebab itu, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Kalau ingin bertambah, berusahalah berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan berkurangnya iman karena kita banyak bermaksiat, lalai, ghaflah. Maka usahakan antum walaupun dalam kondisi begini, nyatakan antum sehat untuk melangkah dan banyak melangkah ke masjid. Karena di situ tempatnya yang dirahmati Allah. Doanya jelas, Allahumma ftah li abwaba
rahmatik. Banyak ke masjid di sana, sholat berjamaah, sholat sunnah, tilawatil Quran. Itu dan majelis ilmu. Wallahu alam, itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.